Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arif. NIM saya 11880301777. Saya jurusan Sosiologi semester 7 kelas E. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan bahwa ini salah satu video untuk memenuhi tugas UTS dengan Bapak Dr. Hikmat. Beliau adalah salah satu dosen FISIP di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Biasanya pertemuannya di hari Senin. Berikut saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan kepada saya oleh Bapak Dr. Hikmat. Yang pertama yakni mengenai pengertian manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini Bapak Dr. Hikmat ingin 3 hal yang harus dijelaskan. Yang pertama manajemen, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga manajemen sumber daya manusia. Yang pertama mengenai manajemen. Manajemen itu adalah salah satu proses yang dilakukan seseorang untuk mengatur sebuah kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Nah, biasanya manajemen ini membuat sebagai sebuah sistem, di mana sistem ini akan menjelaskan bagaimana cara kerja atau untuk memenuhi sebuah targetan dalam sebuah perusahaan atau kelompok. Nah, berbeda dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia sering kita dengar sebagai SDM. Nah, itu adalah salah satu faktor yang sangat penting yang kita tidak dapat dipisahkan dengan sebuah organisasi. Biasanya sumber daya manusia ini sangat mempengaruhi dalam segala aspek dalam sebuah organisasi. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam satu perusahaan atau faktor awal yang sebagai modal untuk melakukan sebuah tujuan bersama. Nah, disinilah harusnya ada yang namanya pengelolaan sumber daya manusia. Dengan sumber daya manusia yang bisa dapat dikelola, maka dalam sebuah perusahaan itu bisa dijadikan sebagai efektivitas atau efisien dalam sebuah organisasi. Jadi tidak dapat ibaratnya tidak diragukan lagi dengan sebuah keahlian dan kompetensi dari manusia yang ada, sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, meningkat ke pertanyaan kedua yakni mengenai objek sasaran manajemen sumber daya manusia, yakni ada 4. Beliau harus memberikan contoh masing-masing. Nah, di sini yang pertama yakni sasaran perusahaan atau korporasi. Nah, di sini bahwa korporasi adalah dibuat untuk membantu pemimpin atau manajer untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan. Nah, biasanya di sini manajer itu atau perusahaan itu mengadakan sebuah pelatihan, seleksi, bahkan adanya reshuffle atau naik dan turunnya sebuah jabatan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, di sini contoh seumpama saya dalam kinerja tidak bagus dalam perusahaan itu bisa menjadi penurunan jabatan yang saya di perusahaan tersebut. Berbeda dengan seseorang yang rajin giat untuk bekerja, maka dia akan naik jabatan. Nah, disitulah salah satu sasaran perusahaan itu atau kopertasi. Nah, yang kedua yakni sasaran fungsional. Nah, di sini biasanya yang sangat diperankan adalah HRD, di mana HRD itu mengetahui bagaimana kompetensi atau yang ada di pegawai dalam perusahaan. Nah, disinilah penilaian yang ada itu ditunjukkan kepada HRD. Nah, yang ketiga yakni sasaran sosial. Nah, biasanya kalau di dalam dunia industri itu biasanya ada namanya komunitas atau organisasi. Nah, organisasi ini sebenarnya sangat relevan untuk dalam artian
pengorganisasian atau perkumpulan dari pegawai-pegawai. Nah, biasanya sering kita lihat yakni pas 1 Mei, nah atau May Day. Nah, disitulah biasanya peran komunitas atau perkumpulan pegawai itu menjadi satu untuk kenaikan gaji atau perlindungan daripada karyawan tersebut. Nah, di situ juga sebagai narahubung antara pegawai dengan perusahaan. Nah, kalau di daerah saya itu kan Bekasi, biasanya ada yang namanya C CSR. Nah, itu adalah komunitas yang besar di Bekasi biasanya. Nah, seperti itu contohnya. Nah, itu biasanya ada yang namanya lobbying antara komunitas pegawai dengan perusahaan. Yang terakhir yakni sasaran pribadi karyawan. Nah, kalau di daerah Cikarang khususnya, biasanya sasaran pribadi ini sangat efektif untuk pengelolaan tempat tinggal karyawan. Nah, makanya dibangun banyak sekali perumahan-perumahan bagi karyawan. Nah, salah satu syaratnya itu adalah dia harus mempunyai gaji standar karyawan. Nah, di situ juga bisa mencicil hampir 4 tahun kurang lebih. Nah, disitulah biasanya ada keringanan khusus bagi karyawan. Nah, itu adalah salah satu tujuan pribadi dari objek sasaran manajemen sumber daya manusia ini. Nah, oke. Beranjak pertanyaan yang ketiga, yakni mengenai jelaskan dalam menghadapi era perdagangan bebas kawasan ASEAN. Nah, di sini ada 3 hal yang harus saya bahas. Yang pertama peluangnya, yang kedua hambatannya, dan bagaimana cara Indonesia untuk menghadapinya. Pertama, peluangnya sangat besar loh untuk Indonesia. Bagaimana tidak besar? Karena Indonesia adalah negara multikultural yang sumber daya manusia dan sumber daya alamnya itu sangat besar dan banyak. Nah, maka dari itu biasanya yang sering banget di ekspor di luar negeri adalah mengenai bahan-bahan rumah tangga, kayu, pertanian dan rotan biasanya yang sering sekali diekspor. Nah, disinilah peluangnya banyak sekali untuk UMKM, yang dimana UMKM ini sangat berperan di Indonesia, khususnya banyak sekali ya di bangsa Indonesia itu, saking banyaknya itu tersebar dimanapun. Nah, di sini perlunya adanya pengelolaan. Yang kedua yakni mengenai hambatan. Adapun hambatan yang biasanya dilakukan atau yang terjadi di Indonesia yakni biasanya kekurangan modal. Yang kedua pajak. Nah, pajak ini sangat agak menyulitkan untuk masyarakat untuk berkembang atau berdaya saing dengan negara-negara lain atau masyarakat yang lain. Nah, selain itu yakni mengenai kebijakan pemerintah mengenai biaya ekspor itu sangat mahal. Nah, maka dari itu adapun peran yang diambil oleh bangsa Indonesia yakni solusinya adalah pertama. Nah, Pak Jokowi itu pernah tahun 2015 itu meningkatkan UMKM dengan bunga kecil dari pinjaman bank. Nah, di situ adalah salah satu cara untuk meningkatkan UMKM atau pendapatan per kapita dalam negara kita. Nah, yang kedua harusnya adanya pelatihan. Dengan adanya pelatihan, skill kemampuan masyarakat semakin meningkat sehingga daya kualitas sumber daya manusia di Indonesia itu akan meningkat. Nah, di situ juga bisa memproduksi, bagaimana masyarakat bisa memproduksi, dan support dari pemerintah itu sangat diperlukan. Nah, disitulah menurut saya adalah peran yang harus dimainkan bangsa Indonesia. Nah, menginjak pertanyaan yang keempat, ada 5 indikator penting untuk mengukur sebuah profesionalisme seseorang. Yang pertama yakni jiwa kepemimpinan. Tidak ada pegawai yang tidak bisa jiwa kepemimpinan, karena dengan jiwa kepemimpinan dia bisa bekerja sama dengan tim. Nah, disitulah harus ada yang namanya jiwa kepemimpinan. Yang kedua yakni sikap itu dia harus bisa mengakui bahwa dirinya itu tidak sendiri. Dalam artian dia tetap menjaga nilai dan norma aturan yang ada di perusahaan.
walaupun saya sebagai manajer tetap aja harus memiliki sikap yang bagus, karena sebagai contoh dari bawahan-bawahan yang bekerja dengan saya. Yang ketiga, yakni komunikasi. Bagaimana seseorang pemimpin tidak bisa berkomunikasi dengan baik? Bagi seorang pemimpin, berkomunikasi adalah salah satu cara untuk efektif yang dimiliki seseorang pemimpin. Nah, disitulah komunikasi harus interaktif, dua arah, tidak hanya memerintah. Maka dari itu, seorang pemimpin harus bisa berkomunikasi yang cakap. Yang keempat, yakni kehadiran. Percuma ketika sikap baik, kepemimpinan baik, tapi komunikasi baik tapi kehadiran tidak hadir, itu adalah salah satu contoh yang tidak baik. Yang kelima, yakni hasil kerjanya. Jadi seseorang bisa dikatakan bagus dalam profesionalisme. Seseorang dapat dikatakan bagus yakni ketika dia hadir dan bahkan hasil kerjanya pun baik, dan disitulah bisa menjadi penopang daripada manajemen sumber daya manusia. Berarti dia sudah berkualitas. Nah, pertanyaan kelima yakni mengenai jelaskan apa yang disebutkan dengan etos kerja. Nah, simple sebenarnya ya. Etos kerja adalah sebuah nilai yang didasarkan pada kerja keras dan ketekunan. Nah, bagaimana sih kerja keras dan ketekunan? Nah, saya di sini mencontohkan ya salah satu tokoh nasional di mana Ibu Susi. Ibu Susi adalah di mana Ibu Susi itu hanya seorang nelayan tapi bisa menjadi menteri. Nah, Bu Susi itu adalah orang yang kerja keras dan tekun, karena beliau adalah sampai dijuluki adalah Ratu Kidul. Nah, disinilah pengelolaan Bu Susi dari nelayan-nelayan itu dikelola dengan matang. Nah, di sini Bu Susi sangat bekerja keras dan mengoptimalkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Pangandaran. Nah, disitulah adalah salah satu bahwa Ibu Susi memakai etos kerja yang sangat bagus. Nah, mungkin itu yang dapat kita ambil kesimpulan bahwa etos kerja adalah seperti kerja keras dan ketekunan. Nah, bisa jadi kalau seumpamanya kita dalam perusahaan bisa jadi menjadi awalnya kontrak menjadi karyawan tetap. Nah, itu juga salah satu etos kerja kita bagus. Nah, selain itu juga kita dari karyawan tetap bisa menjadi manajer atau pengawas dan sebagainya. Bahkan kalau dalam dunia perdagangan itu bisa jadi kita memiliki sebuah perusahaan yang besar. Nah, seperti itu. Pertanyaan yang terakhir yakni pertanyaan yang keenam. Sebutkan salah satu hadis atau Al-Quran yang relevan dengan manajemen sumber daya manusia. Bacakan talar bunyi atau Quran artinya dan hubungannya dengan manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini saya akan membacakan hadis idza usidal amri ila ghairihi ahlihi fantazirus sa'ah, rawahul Bukhari. Nah, yang artinya adalah idza usidal amri, apabila perkara atau seorang pemimpin itu ila kepada ghairi ahlihi, tidak pada atau bukan dengan orang ahlinya, maka fantazirus sa'ah, tunggulah kehancurannya atau kiamatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, disinilah hadis ini menjelaskan bahwa ketika kita tidak memiliki kemampuan untuk membuat sesuatu hal, maka kita harus mempelajari sesuatu hal itu. Ketika kita tidak mampu untuk memanajemen atau menjadi seorang manajer, maka tunggulah kehancuran perusahaan tersebut. Nah, disinilah kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ketika kita tidak berkualitas untuk menjadi seorang pemimpin, maka jangan coba-coba untuk kita pengen menjadi seorang pemimpin karena kita tidak memiliki kemampuan. Begitupun sebaliknya, ketika kita memiliki kemampuan, cobalah untuk segera menjadi pemimpin, karena dengan sumber daya manusia yang bagus dan memiliki skill, kemampuan yang di bidangnya masing-masing, maka itu akan menjadi sebuah anugerah atau keberkahan yang
dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan Bapak. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.